Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melengkapi pembahasan sebelumnya tentang makhraj dan sifat huruf ra. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang hukum-hukum ra. Hukum ra yang dimaksud yakni yang berkaitan dengan tarqiq dan tafkhimnya, sifat tipis maupun tebal pada huruf ra. Hukum ra yang berkaitan dengan tafkhim maupun tarqiqnya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yakni ra yang berharokat fathah, kasroh maupun dhammah, kemudian ra yang disukun, dan ra yang bertasydid. Pertama-tama mari kita membahas tentang ra yang berharokat. Ra yang berharokat fathah maka dia dibaca tafkhim atau tebal. Contoh pada kata Rabbuna. Begitu pula ra yang dhammah juga dibaca tafkhim. Contohnya sururun. Kemudian ra yang kasroh dibaca tarqiq atau tipis. Rizqon. Kemudian ada juga ra yang dibaca imalah. Ra yang dibaca imalah maka dia berstatus tarqiq atau tipis. Dalam bacaan kita, yakni riwayat Imam Hafs dari Imam Asim, hanya ada pada satu tempat atau satu kata, yakni kata majreha. Ketika membaca majreha, maka ra-nya dibaca tipis. Hakikat dari tipis, bagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, yakni terangkatnya turunnya pangkal lidah ke bawah. Selanjutnya yakni ra yang disukun. Dibagi lagi menjadi 2, yakni ra yang disukun berada di awal dan juga ra sukun yang berada di tengah atau di akhir kata. Untuk ra sukun yang berada di awal, dia akan didahului oleh hamzah wasl atau alif. Maka dia mutlak dibaca tafkhim atau tebal. Contohnya pada kata irji'i, walladzi irtada, wa inirtabtum. Kemudian untuk ra sukun yang berada di tengah atau akhir kata, pertama-tama ada yang didahului fathah atau dhammah, maka dia dibaca tafkhim atau tebal. Contoh pada kata burhanu. Begitu juga pada contoh kata yang kedua, yakni ketika dibaca waqaf syahru. Dalam beberapa kitab tajwid, kata seperti ini diistilahkan dengan ikhfa bil ma'nal jadid. Jadi membaca samar pada huruf terakhir. Pada contoh ini yakni huruf ra-nya. Jadi yang perlu diperhatikan pada kata semacam ini yakni membaca samar huruf terakhirnya, juga mengenai status tafkhim atau tarqiqnya ra. Syahru. Selanjutnya huruf ra sukun yang berada di tengah atau akhir kata, dia itu didahului kasroh, maka dia dibaca tarqiq atau tipis. Contoh pada kata fir'auna. Kemudian contoh yang kedua, lidzikr.
Ada beberapa pengecualian berkaitan dengan ro sukun yang didahului dengan kasroh, yang pada umumnya dia dibaca tarqiq atau tipis. Kalau dia berhadapan dengan huruf isti'la dalam satu kata, maka ro yang demikian itu dibaca tafkhim. Dalam Al-Quran hanya ada 5 kata, yakni 5 kata tersebut yakni kirutosin, labil mirusodi, mirusodan, firqotin, wa irusodan. 5 kata ini semua ro-nya dibaca tebal walaupun dia didahului oleh harokat kasroh karena dia berhadapan dengan huruf isti'la dalam satu kata. Selanjutnya yakni ro yang dibaca tasydid. Pada huruf ro yang bertasydid sebenarnya terdiri dari 2 huruf, yakni ro sukun dan ro yang berharokat. Maka dalam keadaan semacam itu, yang diperhatikan adalah ro yang berharokat atau harokat dari ro tersebut. Tidak perlu memperhatikan huruf atau harokat sebelum ro tersebut. Contoh pada ro bertasydid fathah, maka dia dibaca tafkhim atau tebal. Contoh fakhurro. Kemudian yang bertasydid dhammah, dia juga dibaca tafkhim, walaupun seandainya dia sebelumnya adalah harokat kasroh. Pada contoh semisal al-birru. Kemudian yang bertasydid berharokat kasroh, maka dia dibaca tarqiq, walaupun dia misalnya didahului oleh harokat fathah. Contoh pada kata syarri. Selanjutnya ada beberapa kata yang dia itu boleh dibaca tafkhim atau tarqiq. Yang pertama adalah kata firqin. Dia itu ketika waqaf maupun ketika wasol, ketika berhenti pada kata firqin ini atau ketika diwasol dibaca terus, maka dia boleh dibaca tebal atau tipis. Tapi lebih diutamakan dia dibaca tipis atau tarqiq. Firqin. Selanjutnya ketika waqaf ada 5 kata yang boleh dibaca tafkhim atau tarqiq, tebal atau tipis. Yang pertama adalah kata misr. Dia boleh dibaca tebal atau tipis, tapi lebih diutamakan dibaca tafkhim karena ketika wasol ro-nya ini dibaca tafkhim karena berharokat fathah. Kemudian selanjutnya kata al-qitr. Ini ketika waqaf pada kata al-qitr, dia boleh dibaca tafkhim atau tarqiq. Tapi lebih diutamakan dibaca tarqiq karena ro-nya itu berharokat kasroh. Kemudian pada kata yasr dan asr. Dua-duanya ini sama. Dia boleh dibaca tebal atau tipis, tapi lebih diutamakan dibaca tipis karena harokat ro-nya adalah kasroh. Begitu juga pada kata nuzur yang tanpa alif lam. Untuk kata nuzur yang tanpa alif lam, dia juga boleh dibaca tafkhim atau tarqiq, tapi lebih diutamakan dibaca tarqiq. Berikut gambaran lengkap dari hukum-hukum ro.
Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.